Ya, syukurlah tuh. Karena bapak saya udah merajuk. Sebulan di sebelah bisa dibaptis. Apa dengan pastor nih 3 tahun udah jadi misdinar. Oh no, kamu belajar dulu dengan suster. Wah, suka bapak saya kan. Suster orang Belanda, cantik. Dia kan udah besar. Ya kan? Sedangkan yang satu tidak bisa dibaptis karena minum anggur. Sampai mabuk. Nah itu. Gara-gara mau jadi agama Katolik dari itu. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, artinya keraiman ilahi itu sungguh-sungguh harus dirasakan, dilihat. Lihatlah. Jadi Yesus itu melihatkan dirinya. Kalau dulu melihatkan bekas paku, bekas cucukan lambung, ya kan? Luka-lukanya, tetapi sekarang Yesus menampakkan dirinya dalam sakramen Ekaristi. Lihatlah. Ya kan? Lihatlah. Inilah. Masih menunduk itu memang ya repot lah. Ya. Tadi saya tidak salah nengok Bu Epa dengan itu udah mulai imannya kembali benar kan. Tapi karena saya di belakang. Ya kan, udah mulai ya kan. Yang lain itu kan imannya udah goyang. Nyanyi lagu penutup kan. Kan masih berdiri kita sampai lagu penutup selesai. Memang kadang kor tuh aneh juga, dinyanyikan 4 bait. Ya udahlah, resiko namanya yang mau nyanyi 4 bait. Ya kan? Makanya dulu gembala baik tuh sampai berdiri pastornya, nunggu umat supaya jangan lari. Ya kan? Habis selesai lagu oleh kor, itulah baru kita berdoa. Bukan lalu berebut air suci, air kudus tuh. Air kudus itu kan tidak perlu lagi kita berebut, sekali ya terima air kudus. Ini berebut ambil air kudus. Saya ingat seorang bapak dan tinggal di Siantan dulu. Konsisten terlambat. Alamak, begitu juga anaknya. Ya ampun. Nanti dia paling awal. Ya kan? Ya, itulah resiko menjadi orang Katolik itu kan. Sudahlah KTP-nya ditulis salah, ya kan? Kemudian juga banyak hal-hal yang memang mau diperbaiki. Ya. Jadi di gereja kita itu ya artinya marilah mulai kita mengikuti tata perayaan Ekaristi yang ya sikapnya itu yang ya minimal kalau memang belum sempurna kita dari awal sampai akhir itu ikutlah. Udah terlambat, pulang cepat tak dapat berkat kan. Gara-gara salah. Ya kan? Salah, gara-gara agamanya Katolik tadi. Katolik. Jadi damai sejahtera bagimu. Nah, damai. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Menjadi orang Katolik itu atau orang Kristiani itu ada 3 hal sebenarnya. Kita itu pertama adalah anugerah. Anugerah. Jadi kalau kita merasa jadi Katolik terpaksa, bukan anugerah, berarti tak cocok jadi orang Katolik atau orang Kristen. Koreksi. Yang kedua, kita itu dipanggil menjadi Kristen atau Katolik. Bukan sembarang dipanggil. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang datang kan. Banyak orang yang dipilih tetapi sedikit yang menjawab. Kemudian yang ketiga, kita diutus di tengah-tengah keluarga kita. Minimal lah ya, suami diingatkan doa, istri diingatkan doa, cukup tanda salib ya. Saya dulu debat dengan bapak saya tuh. Bapak nih katekis tanda salib. Tanda salib tuh doa paling tersingkat. Betul ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, dah tidurlah. Itu pun tidak sempat gitu. Nantilah Tuhan masih nonton, nantilah Tuhan ini masih marah. Tanda salib. Nanti berkembang dia doanya. Ya. Lucu benar kan? Tidur siang tidak perlu tanda salib. Ya perlu, tidak tahu tiba-tiba dipanggil Tuhan, selesai kan? Atau pergi ke warung, tanda salib lah. Perginya tanda salib, pulangnya jarang tanda salib. Karena merasa selamat. Ya. Jadi orang Katolik itu tidak lepas dari tanda salib. Ya kan? Sampai ada yang bertanya, ngapa tidak ada baptis selam lagi di gereja Katolik? Siapa bilang tidak ada? Ada ulang baptisannya. Makanya gereja Katolik itu settingannya, ini gedung gereja, ini kapel baptis. Itulah dia. Di tempat kapel baptis itu ada kolam baptisan.
Nah, jadi orang itu ya sebenarnya ada kolamnya itu, cuman ya formanya sudah diatur dalam konstitusi itu sekarang ya, baptis curah atau baptis di dahi itu udah sah, yang tidak baptis percik itu udah ada. Kalau dulu ya diselam, ya kan? Tapi kalau orang mau semaput Islam, matilah dia. Ya. Lalu di situ ada mungkin bapak ibu yang generasi tua dulu udah pernah lihat kan? Kan ada kolam itu. Lalu nanti air itu mengalir dia. Nah itu desain gereja tempo dulu. Tempo sekarang pun masih kok. Makanya di gereja Katolik itu ada kapelnya, ada gedung gerejanya. Ya memang untuk baptisan di kapela. Nah di situ kita melihat bahwa ya Tuhanku dan Allahku itu menjawab. Kurang apa lagi? Ya Tuhanku dan Allahku. Jelas. Ya. Jadi sudah Tuhan, Yesus itu dan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Dalam minggu keraiman ilahi ini kita mungkin harus refleksi terdalam tentang iman kita. Sejauh mana kita beriman. Ya. Maka Thomas ini hanya ingin mengatakan, kita ini sering melihat Yesus tapi tidak merasa melihat Yesus. Maka Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Ada. Kita, ya, kayak kakek saya tuh. Dia sangat percaya Yesus. Maka dia bilang, kau kawin Tuhan dulu dengan bapak saya tuh. Pergi ke Sambas bapak saya itu. Baru kami kawinkan adat. Kapan-kapan dia nyambut, baptis pun dah tua. Tapi dia tahu. Tapi sekarang orang Katolik aduh susah. Dahlah ada apa kawin adat dulu, ya kan. Udah undangan tuh, mana bisa. Kalau kakek saya dulu dengan bapak saya tegas. Kawin Tuhan sana. Kawin Tuhan, dia tidak tahu kawin sakramen. Kawin Tuhan. Kawin Tuhan tuh di atas segala-galanya. Kawin adat itu sosial. 7 hari 7 malam. Adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu yang marah. Harus pas. Tidak bisa apa-apa kata mama saya. Ya kan? Kepala dideretkan. Ya. Tes rezeki. Tes kesetiaan. Saya ingat dulu di Ketapang tuh masih ada tes kesetiaan. Pakai apa tuh? Potong darah ayam, masukkan ke batok kelapa. Pertama yang laki-laki dulu, tap darah ayam, taruh gini, dilihat, setia. Tak lama-lama istrinya potong ayam, tap di dalam batok kelapa, hampir netes. Wah, ribut. Istrimu tuh kayaknya kurang setia. Nyaris kurang setia. Akhirnya, itu hati-hati, kau jaga baik-baik. Ada betulnya juga kan. Ya, itu kan adat ya. Adat ini hanya membantu manusia prediksi. Makanya kata mama saya itu lengkap dia. Oh, berjeki nih. Ya kan? Neriulah dia, nyapak. Ya kan? Tuhan. Kepalanya berderet. Tapi semenjak gereja Santo Antonius itu ada di Sambar Petir. Itu dulu di kampung bapak saya itu ya 3 sindu. 3 sindu tuh kalau misalnya ini 1 sindu tuh kepala semua. Jadi kalau sekarang tidak bisa. Makanya adatnya itu, adat Dayak itu dia bisa disesuaikan. Kalau yang tidak punya biaya cukup 1 ekor ayam saja, ya udah. Tapi kalau yang memang berada harus wajib. Apalagi anak tertua satu-satunya. Ngukur tuh. Ngukur rezeki, ngukur kesetiaan, ya kan? Macam-macam. Ya. Tapi kalau kita sekarang, mohon maaf ya. Kena hukum adat lalu dibilang kawin adat. Mana? Deh. Hukum adat itu kawin itu kan, kawin adat. Ya. Kawin kena sanksi adat, kawin tak beradat. Nah, itu. Makanya hati-hati juga. Kadang orang itu bilang udah kawin adat, kena sanksi adat kali. Ya kan nanti dinya. Susah kan.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kerahiman ilahi itu adalah belas kasih Allah kepada kita. Maka mari kita ya bersama-sama dengan keluarga kita, ya, iya Tuanku dan Allahku. Dan memang sekarang ini TikTok, YouTube mempengaruhi anak-anak kita. Ya. Baru sekarang aja anak-anak tuh mau hadir tuh. Nanti kalau coba disuruh ibadat lingkungan tuh. Ya kan? Itu karena apa? Karena mereka itu sudah terlena oleh namanya Tuhan elektronik, guru elektronik, mama elektronik, bapak elektronik. Makanya kemarin khotbah pastor itu luar biasa, Pastor Prit Mengko itu berkatakan, sekarang orang tua itu hati-hati, bisa ditinggalkan, ya kan? Bapak mamanya Google. Makanya yang paling utama itu sentuh, panggil, rasa, cium, biarpun dah tua, ciumnya. Ini cium udah jadi dingin. Cuma ya kan? Ada tokoh motivator bilang tuh. Ya kan? Ciumlah dia selama masih panas. Kalau udah dingin tuh apa lagi? Ya kan? Itu motivasi yang bagus. Jadi anak-anak tolonglah ya. Mumpung sudah dewasa lalu malas dicium. Dulu kayak apa dicium bapak mamanya kan? Dari atas bawah. Sekarang jangankan cium maknya, cium bapaknya kan. Susah. Nanti kalau bapak mamanya udah dingin barulah cium. Susah lah. Atau menangis. Saya ingat seorang kawan saya itu harus tidur dia di Santo Yusuf. Berani gak kau tidur? Kalau sekarang sih tak berani, dulu dia tidur. Saking dia rindu dengan mamanya. Ya, tidur ya di situ. Karena mamanya meninggal waktu dia masih SD. Saya tanya, berani gak? Beranilah. Mama kita hantu lewat. Iya, tidur dia di situ. Di samping mamanya itu. Cerita. Nanti tidur, pagi pulang. Bapaknya dah tahu. Dari mana? Dari tempat mama. Yang tidak perlu ditanya. Itu tadi. Karena saking udah tidak bisa melihat, mencium mama. Nah, anak sekarang nih bagaimana mau cium mama, cium bapak ini susah. Gengsi gitu ya. Kalau dicium cowok nomor 1 misalnya, cowok, cewek. Ya, jadi itu bagi kita semua. Ya itu kritikan. Apakah kita bisa dekat dengan anak kita? Kembali. Makanya Allah, Yesus itu adalah Bapa kita yang dekat dengan kita. Makanya sini Thomas katanya kan. Tidak berani Thomasnya. Ya kan? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Christophorus Arturo Julianelis yang berulang tahun hari ini, ke-17. Semoga Allah Bapa memberkatinya, membimbing langkah hidupnya, dan selalu dia seturut kehendak Kristus. Dan dalam pendidikan agar sukses, berhasil, mencintai Tuhan Allah, orang tua, keluarga, dan juga saudara-saudari, serta mencintai panggilannya sebagai pengikut Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua, khususnya saya dan mamanya Arthur, agar selalu diberkati, hidup rukun, damai, dan sejahtera, menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kakek Arthur, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, baik kakek Arthur yang ada di Jeruju ini, begitu juga kakek dan nenek Arthur yang ada di Bengkayang. Semoga dalam usia lansia mereka selalu menjadi teladan kami dan menjadi pendoa-pendoa kami agar kami selalu mengikuti kehendak Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Nenek Arthur, begitu juga dengan Pak Tua Arthur yang telah dipanggil beberapa tahun yang lalu. Semoga diampuni dosa-dosanya, dan berkat kerahiman ilahi mereka bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para orang muda di lingkungan kami, di paroki kami, agar mereka selalu setia kepada Kristus dan selalu menjadi saksi iman untuk mewartakan Kristus di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua, para lansia, dan juga umat di lingkungan Santo Rupinus, agar dalam masa Paskah ini saling mengampuni, saling menguatkan, saling mendoakan, dan selalu teguh dalam iman kepercayaan akan Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita mendoakan jiwa Kristus dan juga Tuhan jadikanlah aku pembawa damai di teks masing-masing. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Rupinus, doakanlah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ibadat pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup dan kolekte. Nomor 138. Mulai. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lagukan untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku.